Misalu tsani, contoh yang kedua dari sebab turunnya ayat qauluhu ta'ala, perkataan Allah Ta'ala, yaquluna la irraja'na, mereka katakan, yakni orang-orang munafik, la irraja'na, dan sungguh jika kita kembali ilal Madinah, ke Madinah. Madinah sudah masyhur setelah Nabi alaihi salatu wassalam hijrah, langsung diganti nama. Yang tadinya Yathrib langsung diganti Madinah, Al-Madinah. Itu Madinah beliau, sebagaimana yang beliau katakan di saat khutbah tentang Madinah. Dan orang-orang munafik pun di sini menyebutkan ilal Madinah, ke Madinah. Karena sudah masyhur ketika itu langsung berubah nama Madinah. Mendinginkan kota Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya nama ini dima'rifatkan, ditambah dengan alif lam. Tidak seperti nama-nama kota yang lainnya. Mereka orang-orang munafik katakan, sungguh kalau kita kembali ke Madinah, la yukhrijanna al-a'azzu. Nah, kembali ke Madinah setelah mereka kembali dari perang Bani Mustaliq, la yukhrijanna al-a'azzu, maka pastilah orang-orang kuat, orang-orang mulia menurut mereka, orang-orang kuat akan mengusir, akan mengeluarkan dari Madinah al-azal, orang-orang lemah, akan mengeluarkan orang-orang lemah dari Madinah. Jadi mereka meremehkan Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Mereka merasa kuat, maka mereka akan mengeluarkan, akan mengusir. Fi Sahih al-Bukhari, dan di dalam Sahih al-Bukhari, anna Zaid bin Arqam, bahwasanya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, sami'a Abdullah ibn Ubay, beliau mendengar Abdullah ibn Ubay, ra'sal munafiqin, pimpinan munafikin, pimpinan orang-orang munafik, yaqulu dzalik, dia mengatakan itu. Jadi perkataannya langsung Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Dia mengatakan perkataan ini adalah Abdullah ibn Ubay bin Salul, pimpinan munafik. Yuridu annahu al-a'azzu, dia menginginkan bahwasannya dialah al-'azz, orang kuat, orang perkasa, orang mulia. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-adhal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya adalah orang-orang lemah, orang-orang rendah. Ini kejahatan dari ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul, pentolan munafik. Meskipun dia munafik, namun Allah menginginkan lahir darinya seorang sahabat yang mulia, yaitu Abdullah ibnu Abdillah ibnu Ubay bin Salul, seorang sahabat yang mulia, yang namanya sama dengan nama ayahnya. Ayahnya juga Abdullah, dan ayahnya seorang munafik. Oleh karena itu, orang munafik terkadang diakhirkan, tidak langsung dimatikan, tidak langsung dibinasakan. Sebagaimana orang musyrik, orang kafir tidak langsung dimatikan, tidak langsung dibinasakan, karena bisa jadi akan lahir dari anak-anaknya orang-orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita terangkan, di Mekah mendominasi orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, yang mendakwahkan tauhid hanya 1 atau 2 orang. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam diutus. Mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kejahatan dan perbuatan mereka
berlebihan dalam permusuhan, bahkan memerangi, mengusir dan memerangi. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak langsung membinasakan mereka. Ya, pada perang Uhud mereka memperandakan barisan kaum muslimin. Wafat para pembesar kaum muslimin, paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga beberapa sahabat yang lainnya yang melakukan pembunuhan orang-orang Quraisy. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung membinasakan mereka semua orang-orang Quraisy itu yang telah melakukan kejahatan terhadap ahli tauhid? Karena Allah menginginkan untuk mengeluarkan, akan memunculkan dari mereka orang-orang yang menjadi penolong agamanya. Bahkan di antara mereka pun langsung bertaubat. Seperti Khalid bin Walid yang memiliki siasat pada perang Uhud. Dimenangkan oleh orang-orang kafir Quraisy disebabkan karena siasat Khalid bin Walid membawa pasukan. Kemudian setelah itu Khalid bin Walid masuk ke Islam. Jadi Allah tidak langsung membinasakan. Karena ada orang-orang yang Allah inginkan untuk beri hidayah. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan kebinasaan, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika, disebutkan satu persatu, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menegurnya. Karena urusannya itu urusan Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan. Ternyata ada dari seseorang yang Allah inginkan masuk Islam. Jadi oleh karena itu tatkala kita mendapatkan gangguan dari orang-orang musyrik, dari orang-orang kafir, dari orang-orang murtad, atau dari orang-orang yang menampakkan keislaman, memusuhi tauhid dan ahlinya, tatkala kita mendapatkan gangguan dari mereka, kita tahan lisan kita, jangan sampai kita doakan kehancuran kepada mereka. Karena bisa jadi Allah akan memberi hidayah kepada mereka yang akan menjadi penolong dakwah ini. Atau bisa jadi anak-anak mereka nanti akan menjadi penolong dakwah ini. Oleh karena itu hendaknya kita bersabar. Sebagaimana sabarnya Nabi alaihi salatu wassalam terhadap Ubay bin Salul. Beliau tahu, beliau kuat kalau Ubay bin Salul ini dipenggal kepalanya. Beliau sanggup. Ternyata beliau tidak lakukan karena Ubay bin Salul memiliki fitnah besar. Jangankan Ubay bin Salul, Dzul Khuwaisirah saja. Tatkala Umar radhiyallahu anhu, dalam satu riwayat Khalid bin Walid, tatkala Umar mengusulkan, da'ani ya Rasulullah adribu unuqah, biarkan aku wahai Rasulullah untuk penggal lehernya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, da'ahu, biarkan dia. Hatta la yaqulan nasu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashabah. Sehingga manusia tidak mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh para sahabatnya, teman-temannya, karena Dzul Khuwaisirah ikut dalam barisan kaum muslimin pada pertempuran. Ini juga munafik di sini. Mereka juga ikut. Orang-orang munafik banyak pula yang ikut jihad. Berbeda dengan munafik di zaman sekarang. Munafik di zaman sekarang terang-terangan menentang jihad. Tatkala seruan jihad diadakan, banyak alasan mereka cari uzur, cari alasan. Tatkala jihadnya sudah diserukan, jihad syar'i, dan di sini beliau katakan, fa akhbara Zaidun ammahu bidzalik, maka Zaid bin Arqam mengkhabarkan pamannya dengan ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, fa akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka pamannya menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaidan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Zaid, fa akhbarahu, lalu mengkhabarkan kepadanya bima sami'a. Zaid bin Arqam pun mengkhabarkan kepadanya terhadap apa yang beliau dengar. Summa arsala ila Abdullah bin Ubay, kemudian beliau mengirim utusan kepada Abdullah bin Ubay wa ashabihi, dan kepada teman-temannya. Fa halafu ma qalu, mereka pun bersumpah
terhadap apa yang mereka katakan, dusta mereka. Orang munafik kebiasaannya seperti ini. Nanti datang minta maaf, oh kami hanya katakan saja, hanya guyonan yang seperti kemarin kita sebutkan. Yang sudah mencela Nabi, menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya seorang qari, orang yang rakus, disifati perutnya dengan sifat-sifat yang tidak menyenangkan. Paling dusta lisannya, paling bohong, paling penakut ketika ketemu musuh. Karena munafik merasa hebat, pemberani. Yang pernah kita sebutkan ada seorang dari mereka, jihadnya luar biasa. Membunuh sampai kaget. Kagum seorang sahabat memujinya, kemudian Nabi SAW katakan innahu finnar, dia dalam neraka. Orang tadi penasaran, ikuti ternyata. Diikuti gerak-geriknya, diikuti belakangnya, ternyata apa? Setelah terluka parah, tidak sanggup lagi menahan sakit, dia pun menusuk tubuhnya sendiri dengan pedangnya. Dia pun mati. Langsung orang tadi bertakbir, Allahu Akbar, kemudian datang sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun katakan, ya, la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah. Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Adapun tadi munafik, membunuh diri. Jadi munafik merasa karena berani hebat, akhirnya meremehkan. Dan di sini Nabi SAW diremehkan, dianggap paling penakut. Wala ajbana inda liqa. Yani paling apa? Paling penakut tatkala berjumpa dengan musuh. Maka tatkala disampaikan, maka dia pun datang. Faja'a ar-rajulu ya'tadhiru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi pun datang meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan munafik seperti itu. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul datang pun mengaku, bersumpah bahkan tidak. Ya. Ini namanya orang munafik. Dzul wajhain, memiliki dua wajah. Yati haula'i biwajh wa haula'i biwajh. Datang ke mereka dengan satu wajah, datang ke mereka yang lainnya dengan wajah yang lain. Yang Allah bongkar ke mereka. Ada awal-awal surat Al-Baqarah, dan Allah bongkar pula pada surat Al-Munafiqun. Seperti pada kisah ini Ubay bin Salul. Fasaddaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW membenarkan mereka karena sudah sumpah. Sesuai zahir beliau menghukumi. Fa'anzalallahu tasdiqa Zaidin fi hadhil ayat. Lalu Allah menurunkan pembenaran Zaid pada ayat ini. Jadi inilah, orang kalau benar pasti Allah akan tolong. Zaid bin Arqam tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena orang munafik. Ubay bin Salul bersama pengikutnya bersumpah mati-matian mereka. Katakan, oh tidak, kami tidak katakan itu. Akhirnya apa? Zaid bin Arqam terpojokan. Ya. Padahal yang benar beliau bersabar. Akhirnya Allah kuatkan. Allah buktikan kebenarannya. Demikian pula di zaman ini kalau kita lihat. Seseorang menyuarakan kebenaran karena dia sendiri, seorang diri, akan dipojokkan. Akan dibilang sesat, akan dibilang takfiri, dibilang termasuk khawarij, dibilang berbagai macam tuduhan. Tapi nanti Allah Subhanahu wa taala akan buktikan kebenaran. Cepat atau lambat pasti Allah akan buktikan kebenaran tatkala orang tersebut bersabar. Ya, kemudian beliau katakan di sini, fastabana al-amru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka jelaslah perkara pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.